Hai guys, di video kali ini saya akan update soal whale exchange ratio yang tampaknya sudah menunjukkan bahwa Bitcoin sudah mulai bottom. Kita akan lihat apa perbandingannya dengan data di masa lalu, itu yang akan kita lihat, dan ada juga technical analysis dari orang lain, dan ada beberapa info lainnya juga. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu ini dari Nigeria. Nigeria membatasi orang-orang yang tarik uang dari ATM itu sebesar $45 per harinya untuk memaksa orang-orang untuk menggunakan CBDC ya. Apa alasannya? Kenapa tidak? Kan bukannya itu sama saja ya? Kan sama-sama mata uang Nigeria. Kenapa memaksa menggunakan CBDC? Ya, alasannya itu karena pemerintah mau men-track setiap uang atau digital currency yang kita gunakan, sehingga itu bisa mempelajari bagaimana perilaku transaksi kita, apa yang biasa kita beli, apa yang menjadi kebiasaan transaksi kita, berapa besar pengeluaran kita setiap bulannya. Itu nanti data-datanya melalui digital currency ini bisa dibuat, dan mereka mungkin bisa melakukan apapun terhadap data-data tersebut ya. Karena tentu saja ketika seseorang itu mau menggunakan CBDC pasti akan melakukan KYC dulu. Tidak boleh pasti dari pemerintahnya tidak boleh kalau misalnya orang yang mau menggunakan CBDC-nya, misalnya apakah itu rupiah atau mata uang Nigeria, itu tidak boleh tanpa KYC. Jadi harus ada KYC-nya, agar salah satu tujuan daripada pemerintah adalah untuk men-track, melacak setiap transaksi kita ya. Jadi apakah Indonesia akan melakukannya? Menurut hemat saya kemungkinan besar akan melakukannya juga ya teman-teman. Kita akan lihat saja nanti tahun depan. Mungkin ketika CBDC Indonesia sudah mulai muncul, mungkin tahun depan pasti ada hal-hal seperti ini yang mereka tegakkan ya, berusaha tegakkan. Oke. Nah, kita akan update soal technical analysis. Ini di time frame daily. Time frame daily-nya tidak terlalu bagus, close-nya itu rendah daripada hari-hari sebelumnya, dan posisi sekarang itu lagi dalam posisi mengarah ke bawah, masih dalam posisi bearish di jangka pendeknya. Tetapi untuk indikator MACD sama RSI-nya itu masih belum terlalu bearish ya teman-teman. MACD-nya masih mengarah ke atas, tapi di market cipher ada red dot dan money flow-nya itu belum berubah menjadi hijau, jadi masih dalam posisi bearish untuk money flow market cipher-nya juga. Di time frame 4 jamnya bagaimana? Kelihatan sekali bahwa ini adalah semacam pola koreksi, jadi karena tidak terlalu cepat kenaikannya ke atas, jadi mungkin akan koreksi dulu 1, 2, 3, 4, 5, mungkin seperti itu. Habis itu bisa melanjutkan lagi ke bawah ya, kalau misalnya tidak ada berita apa yang terlalu membuat Bitcoin bullish ya. Dari indikator juga ini bearish, RSI di bawah 50, MACD ke bawah, dan market cipher juga ada red dot, meskipun money flow-nya itu masih hijau ya. Oke, tetapi indikator lainnya itu bearish. Oke. Dan untuk Nasdaq bagaimana? Nasdaq juga dalam posisi merah selama beberapa hari terakhir ini, jadi masih bearish, terjadi MACD crossover ke bawah, bearish. Untuk DXY bagaimana? DXY justru bullish, karena ini ada MACD crossover ke atas ya. Ininya money flow-nya sempat ke merah sedikit, tetapi bertahan di hijau, dan ada juga green dot yang terbentuk di sini di beberapa hari lalu. Dari RSI-nya ini posisi ada bullish divergence ya. Jadi ini menurut saya wajar sekali untuk naik dulu. Jadi Bitcoin dan saham itu akan turun ketika ini naik. Tetapi kita akan melihat kalau ini tidak terlalu kuat, dan kita akan melihat bahwa nanti Bitcoin akan mulai bisa pump ya. Menurut saya tanggal 14, 13, 14 bisa menjadi tanggal yang penting. Mungkin kita akan turun dulu sampai ke tanggal-tanggal itu, 13, 14. Habis itu dari situ bisa saja akan naik ya. Oke. Ini bertepatan dengan apa yang dikatakan oleh ini Mustache. Ini adalah chart 2 minggu, dan di mana MACD-nya itu dalam
beberapa hari ke depan ini akan terjadi cross ke atas. Setiap kali MACD crossover ini terjadi di sepanjang sejarah Bitcoin, ada rally yang besar setelahnya. Tetapi bukan hanya itu saja, di bear market 2015 dan 2018, cross-nya ini juga memberikan sinyal bahwa ini adalah bottom dan merupakan permulaan daripada next bull run untuk Bitcoin. Candle akan close di tanggal 19 Desember nanti, kira-kira 11 hari lagi ya. Jadi kalau kita lihat ini, apakah ini akan menjadi bottom 2022? Semoga saja ya teman-teman. Jadi tanggal belasan itu kemungkinan bisa akan ada bottomnya. Mungkin kita bisa lebih ke harga yang lebih rendah lagi. Kita tidak menutup kemungkinan seperti itu. Dan sepanjang sejarah ini merupakan kondisi yang sangat bullish sekali. Jadi merupakan daerah-daerah yang cocok bagi kita untuk membelinya ya. Bottom 2018 terjadi ini, bottom 2015 juga terjadi ini. Jadi meski besar kemungkinan bottomnya itu akan terjadi ketika ini MACD sudah crossover dan kita akan melihat bull market yang baru lagi ya di awal-awal. Kalau di awal-awal ya pasti nggak terlalu kelihatan. Kelihatannya itu pas di tengah-tengah ya, baru kelihatan. Di awal-awal ya orang-orang masih bisa merasa bearish untuk di awal-awal. Jadi sangat wajar sekali kalau misalnya teman-teman belum terlalu yakin karena sekarang kan kondisinya masih turun-turun gitu aja kan ya. Dan situasi dunia juga belum terlalu baik. Jadi sangat wajar bagi beberapa orang di awal-awal bull market untuk merasa bahwa ini belum bull market ya. Oke. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh whale favorit kita, ILCO, di mana hari ini dia mengeluarkan 500 Bitcoin lagi tentu saja untuk dijual ya. Mungkin ini bisa jadi tanda bahwa akan terjadi penurunan harga ya. Profit dia menjadi negatif 831 juta, sebenarnya dia lebih rugi, tetapi nanti ketika dia beli dan dia naik lagi harganya, maka dia akan mulai profit dengan lebih cepat ya, karena mungkin dia jual untuk membeli lagi di bawah. Oke. Kita akan lihat efek daripada FTX ini tidak henti-hentinya memberikan efek kepada perusahaan-perusahaan lain. Grup Amber tampaknya dalam masalah kebangkrutan. Data on-chain-nya itu menunjukkan 11 juta dolar di asetnya, meskipun perusahaannya itu mengklaim bahwa mereka memiliki lebih dari 5 miliar dolar di platformnya. Grup Amber ini menyangkal akan dugaan seperti ini ya. On-chain data ini tidak bisa berbohong ya teman-teman. Tapi kita tidak tahu apa wallet-wallet lain yang dia miliki. Ini hanya semacam rumor saja, rumor awal-awal saja. Kalau misalnya teman-teman ada uang di sini ya, ditarik saja ya, jangan simpen-simpen di sini dulu. Dan ini ada kondisi on-chain yang cukup menarik, the whale exchange ratio, yang bisa memberikan kita gambaran bahwa bottom itu sudah sangat dekat sekali. Kalau misalnya kita melihat data dari 2018 sampai sekarang ini, kita bisa lihat kalau ketika whale exchange ratio ini itu mulai menurun, maka itu akan memperlihatkan bahwa volatilitas Bitcoin itu akan menurun juga ya teman-teman, menurun ya. Dan ini bisa memberikan gambaran pada kita bahwa bottomnya sudah dekat, karena terakhir kali terjadi seperti ini, kita dalam bull market jadi masih dalam posisi naik. 2 kali terakhir kita terjadi seperti ini, turun, itu menjadi tanda-tanda di mana ini sudah bottom dan posisi kita itu lagi menurun sekarang ini. Dan 2 kali terakhir yang saya tunjukkan di sini itu adalah daerah bottom, daerah akumulasi yang sangat profitable sekali. Kalau misalnya kita beli di daerah sini, ini juga menunjukkan ininya rendah sekali. Dan apa yang terjadi setelahnya ketika harga itu naik, maka whale exchange whale ratio juga akan mulai naik lagi mengikuti harganya. Dan ketika dia sangat tinggi sekali, itu adalah waktu yang cocok banget untuk kita jual ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh DCA di harga-harga sekarang ini, tidak usah mencoba untuk mencari bottomnya ada di mana, karena tidak ada orang yang tahu. Dan
kita hanya akan capek sendiri saja kalau kita melakukan seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi itu adalah informasi penting yang saya mau share kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Dari on-chain ini kita bisa lihat bahwa kita sedang masuk ke masa akumulasi, sangat cocok sekali untuk kita buy ya teman-teman. Kita hanya perlu menunggu saja. The Fed juga sudah mulai pivot, nanti pasti akan ada berita-berita bagus yang mulai bermunculan. Mungkin di akhir tahun mungkin atau di awal tahun depan ya, itu saja. Ini saja informasinya, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.